Nonton klarifikasi mantan suami Karya Ricis, dan menurut gue sebenarnya dia kayaknya sayang banget sama Karya Ricis, cuman karena dia kurang peka dan juga gak bisa komunikasi dengan baik. Siapapun yang di posisi Karya Ricis pasti nganggepnya kalau suaminya lebih mihak sama ibunya. Misalkan nih, ibunya ngapain atau ngomong sesuatu, terus kita sebagai istrinya atau Karya Ricis sensitif tentang hal itu. Nah, ini perannya si suami. Misalkan lu gak peka lah gitu apa yang terjadi, dipikir biasa aja. Tapi kan si istri pasti ada keluhan dong sama lu. Nah, lu tuh coba dengerin keluhan si istri, tapi jangan ngasih tahu ke malu gitu. Nah, tapi lu nanya malu kenapa ngomong gitu, maksudnya apa. Nah, kalau misalkan ternyata tidak senegatif itu maksudnya, ya udah sampaikan lagi dengan translatean yang bisa ngertiin sama si istri, biar nggak salah paham sama ibu mertua. Sebaliknya begitu, ngerti gak sih? Kalau misalkan ada negative thinking tentang satu sama lain, nah lu sebagai suami dan anak itu harus tenangin dua belah pihak. Enggak lah, dia nggak gitu kok gitu. Enggak lah, maksud dia tuh baik begini. Itu dia harus jadi jembatan. Ini kagak komunikasi dengan jelas dari ujung ke ujung, cuma berhenti di tengah. Paham kalau mantan suaminya tuh nggak ada niat jahat atau lebih nyondong ke siapa, tapi itu dia karena dia tidak punya skill tersebut. Nah, masalah kedua, body shaming. Nah, si mantan suaminya tuh nggak ada maksud jahat sebenarnya, nggak ada ngejekin atau ngatain fisik si istri, tapi pengen istrinya tuh sehat, bugar. Nah, cuman dia yaitu karena dia lack of common sense dan nggak punya kepekaan dan langsung ngomong aja tanpa mikir dengan kondisi dan situasi, pasti istri di posisi seperti itu, banyak kerjaan, cari duit, ngurus anak ya, itu banyak loh tekanannya. Ya suami juga capek pasti kerja, tapi ya karena sosok istri lo tuh adalah juga career woman dan juga ibu dari anak dan baru lahir, masih kecil anaknya, gimana kagak stres. Dan kalau lo komentar sedikit tentang fisik, ya siapa yang gak sensi, ngerti gak sih? Nah, itu dia cewek, karena kalian semua tahu cewek tuh pakai perasaan. Nah, tapi kalian sendiri cowok-cowok kalau misalkan dikatain soal keuangan, kalian juga sensitif kan, kayak langsung marah juga kan tanpa sebab. Nah, sama sebaliknya kalau kalian ngatain fisik cewek kalian, pasti ya mereka apalagi yang kurang dari gue udah kerja, udah ngelahirin anak, kayak mempertanyakan diri sendiri. Dan itu kayak, kok lo gak tahu diri sih? Jadinya kayak gitu loh, lo ngaca jir gitu. Walaupun gue ngerti mantan suaminya nggak ada maksud jahat atau ngarah ke sana, tapi cewek mendengarnya seperti itu. Nah, cuman pas lihat alasan cerai dari kakak Karya Ricis itu, katanya dia disuruh implan sama suaminya. Ini gue nggak tahu ya tentang mereka, tapi gue tahu persis suami-suami di luar sana, ya entahlah bapak-bapak kita, pasti ada deh orang tua lu atau lo kenal orang yang pernah suruh pasangannya implan, ya kan? Makanya lo pada banyak yang relate dan kesel banget. Ya, gue pernah kok dengar begitu. Ya, itu real. Gue dengar sendiri, ada kejadiannya. Ya, seorang laki-laki suruh pasangannya itu untuk gedein bagian depan belakangnya biar makin birahi, biar kayak ya ngancamnya biar gue nggak selingkuh atau main sama cewek lain, biar mainnya sama lo. Terus makanya dia kayak suruh pasangannya implan tuh ada. Makanya orang-orang tuh sensi karena itu emang nyata adanya terjadi di banyak laki-laki di luar sana. Dan terakhir, masalah 500 juta. Ya kan, kalau si mantan suaminya udah bilang kalau itu tuh ada kerjaan, ada brand yang deal, dia nggak tahu kalau istrinya ternyata yang transfer. Dan gue ngerti banget posisinya ketika ya lo kepala keluarga, terus ada acara besar banget di keluarga lo, dan lo ngerasa ya itu tanggung jawab lo itu bagus banget ya, lo ada rasa bertanggung jawab, tapi lo nggak ada uang berlebih untuk membayar itu semua karena harganya fantastis. Tiba-tiba dapet rezeki yang bisa nutupin kebutuhan sekunder lo itu, ya gimana nggak langsung seneng anjir, langsung dapat duit 500 juta. Kita semua jangan munafik lah, manusia pasti juga seneng gitu. Tiba-tiba di hari-hari lo yang kayak ngerasa hidup pas-pasan nih, kalau ada pengeluaran tiba-tiba yang tidak terduga, terus lo harus ngeluarin uang yang lo udah budgetin, ini buat apa, itu buat apa, pasti lo stres. Gue ngerti banget rasanya. Nah, cuman ya mungkin karena udah banyak miskomunikasi, terus Karya Ricis udah banyak mendem, kayak udah mau ngurangin komunikasi biar gak ada masalah di rumah tangga. Dan lagi pula kalau komunikasi, gue ngerti banget nih, pasti kayak ngerasa si suaminya itu gak akan ngerti dia, jadi lebih baik dipendem aja. Makanya dia gak mau kasih tahu kalau itu 500 juta dari dia atau apalah. Ngerti gak sih? Kayak ya udahlah, namanya pernikahan udah biarin aja. Nah, tapi karena nggak pernah dikomunikasiin, lama-kelamaan jadi membukit, terus jadi sakit hati, jadi pahit hati gitu. Lebih baik cerai. Ngerti gak sih? Itu dia. Terus suaminya yang kayak karena dia nggak peka, karena komunikasinya juga nggak bagus, jadi tiba-tiba pas dicerain kayak ngerasanya oh cerai cuman karena ini, ya udah kayak gitu loh. Nggak berpikir jauh. Sedangkan sisi cewek itu yang udah kayak capek hati, udah nggak bisa komunikasiin lagi karena udah capek, udah nggak mau denger respon suami, dan ngerasa perceraian ini besar banget gitu loh. Tapi ya setelah ini semua, mungkin suaminya jadi lebih paham kalau seberat itu masalah perceraian ini dan tidak digampangin itu. Dan kebanyakan di klarifikasi suaminya itu kata tertekan.
ya gue liatnya sih dia sebagai sosok yang lugu, yang mungkin ya dulu masa kecilnya itu ya udah happy family dan baik-baik aja. Cuman kalau lu punya background yang traumatis, ya broken home dan lain-lain, nafas dan tertekan itu udah makanan sehari-hari lu. Hidup emang begitu, lu udah ngewajarin rasa tertekan itu. Tapi buat orang-orang yang hidupnya mulus-mulus aja mah, ya akan nganggap ketika masuk ke pernikahan ini beban yang sangat besar. Dan gue ngerasa dia tertekan segitunya karena dia lugu, ya dia lack of common sense, kayak nggak paham dengan situasi dan semuanya. Kalau at least dia lebih ngerti, mungkin dia kayak ya tertekan sih tertekan, cuman nggak sampai segitunya. Paham gak sih? Kan ada nih orang yang suka pressure atau tekanan itu karena dia punya motivasi atau ambisi. Tapi gue ngerasa dari mantan suaminya itu dia tekanannya seperti beban. Ngerti gak sih? Kayak dia ya udahlah gue lakuin karena gue suami, karena gue ayah gitu loh. There's nothing more to it. Dan dia lugu, lack of common sense. Itu dia. Gue pernah ketemu satu sosok yang mirip banget sama mantannya Riri Ricis di kehidupan gue. Dan dia tuh anak mami banget. Dia baik banget, sayang banget sama pasangan. Cuman dia kayak lugu, ngerti gak sih? Gak ngerti apa-apa, lack of common sense. Dia kayak ngerasa ngapain harus gini, harus gitu. Terus dia ngelakuin aja kayak ya udah karena dituntut, karena disuruh gitu. Dia gak ngerti makna dari ngelakuin itu apa, karena dia tidak peka. Percayalah guys, gak ada orang yang siap untuk menikah. Tapi setidaknya lo harus tahu apakah motivasi dan tujuan hidup lo itu adalah menikah dan membangun keluarga. Kalau emang iya, ketika lo jalanin, lo gak akan mudah menyerah sama pasangan lo ataupun anak lo. Walaupun ada jatuh bangunnya, baby blues, berantem, ya bahkan paling parah pun mungkin ada perselingkuhan. Kalau emang tujuan lo adalah untuk membangun suatu keluarga yang baik, ingin mencintai pasangan lo sampai akhir hidupnya karena udah terjanji pernikahan, lo akan fix it anyway. Lo akan berubah, lo mau juga merubah pasangan lo, dan sebaliknya, cari orang yang punya motivasi dan tujuan yang sama. Karena ya ketika ada masalah, mereka gak akan menyerah begitu aja. Dan gimana pun, ya mau gak mau, maunya tujuannya adalah baik untuk keluarga dan bersama. Makanya guys, cari pasangan yang emang beneran pengen nikah sama lo, yang pengen punya keturunan dan keluarga dibangun bersama lo. Jangan yang gak tegas sama tujuan hubungan kalian. Ya ini khusus buat orang-orang yang emang ingin hampir menikah. Terus ya make sure dulu pasangan kalian emang punya tujuan yang sama juga. Nah dilihatnya dari mana? Kelihatan kok apakah orang tersebut ingin ngerepot buat lu, ingin rebet sama lu. Nah kalau mereka orangnya gak mau rebet, gak mau susah, kayak gak mau ngelakuin hal simple atau sehari-hari aja, dan dia ngerasa males atau ini mah gini, menggampangkan sesuatu. Nah lo harus pikir baik-baik lagi deh, apakah tetap melanjutkan sama orang seperti itu atau enggak. Nanti takutnya ya ketika menikah, karena dia mensepelekan sesuatu, dia gak akan take every little thing in your marriage seriously. Ya begitu sih pendapat gue.